Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi Y bongkar semua orang yang terlibat dalam peristiwa di Subang, benarkah? Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Kapolda Jabar dalam keterangan terupdate-nya memaparkan bahwa pengungkapan dari peristiwa ibu dan anak di Subang ini sudah mengarah kepada tersangkanya. Lalu dari mana pintu masuknya? Karena peristiwa di Subang ini sudah berusia 8 bulan lebih, sejak hari kejadiannya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang lalu. Apakah karena adanya saksi atau orang yang memutuskan untuk menjadi whistleblower di peristiwa ibu dan anak di Subang, Jalan Cagat tersebut? Adanya kemungkinan bahwa saksi-saksi inilah yang akan memutuskan untuk menjadi whistleblower di peristiwa di Subang ini, karena sedang mempertimbangkan takut saat dihukum berat gara-gara pelaku peristiwa di Subang ini. Whistleblower adalah istilah dalam sebuah kasus, di mana artinya adalah seorang yang akan melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan dari pihak yang berwenang, atau disebut-sebutkan sebagai pelapor. Seperti yang kita ketahui bersama, saat Polda merilis seksa dari terduga pelaku di peristiwa di Subang ini pada tanggal 29 Desember tahun 2021 lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana berharap agar kasus ini akan terungkap di awal 2022. Pada keterangan terbaru dari Kapolda Jabar saat dirinya hadir di sebuah acara di Purwakarta mengatakan, bahwa pengungkapan dari peristiwa di Subang ini sudah mengarahkan kepada tersangka. Kapolda berharap ini akan menjadi kado di bulan Ramadan. Publik berpendapatan bahwa itu artinya pengumumannya akan dilakukan sebelum bulan suci Ramadan atau pada pekan ini. Lalu kemungkinannya siapakah saksi yang akan menjadi whistleblower tersebut? Apakah Yosep, Mimin, Danu, Arigi? Kita tunggu saja nanti kabar terbarunya. Kemungkinan bahwa adanya dua saksi yang akan jadi whistleblower di peristiwa di Subang ini, yakni saksi terduga adanya di sketsa yang sudah dirilis oleh Polda Jabar, atau saksi yang selama ini bersembunyi dari media massa. Karena sifat manusia pun seiring dengan perjalanan waktu yang lama ini, yang hingga sampai 8 bulan ini, akhirnya saksi tak kuat lagi untuk bersembunyi, tidak bisa untuk bebas bergerak, tak bisa bekerja, dan kemudian akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Atau saksi ini pun sebenarnya bukanlah sang eksekutor, melainkan hanyalah sebagai seorang pembantu atau penonton. Dia tidak ingin mendapatkan hukuman yang berat gara-gara si pelaku itu. Pemerhati kasus Subang, Freddy Sudaryanto melalui kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport dengan judul "Ada yang Mengaku Whistleblower, Siapa? Mungkinkah Dia Yang Misteri?" yang tayang pada tanggal 22 Maret tahun 2022, membahas soal ini. Sudah 8 bulan lebih peristiwa ibu dan anak di Subang, namun belum juga terungkap siapa pelakunya. Selama itu pula para pelaku pun bersembunyi di balik peristiwa di Subang ini yang masih misteri. Namun, seiring berjalannya waktu, bisa saja adanya saksi yang merasa gelisah, galau, tersudutkan, capak menghadapi kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itulah, akhirnya saksi itu pun pergi ke pihak polisi dan menjadi pelapor atau sebagai whistleblower, yang kemudian akan menjadi pembuka untuk mengungkap perkara ibu dan anak di Subang ini. Manusia yang punya pemikiran, hati, perasaan yang setiap hari dilanda kegalauan, serba ketakutan, serba gelisah, tidak bisa bergerak bebas, papar Freddy. Awal-awal diiming-iming uang, lama-kelamaan tidak dikasih, lama-lama disudutkan, buat apa menahan-nahan terus? Putus asa, jadi lebih baik menyerah kepada penyidik, ujar Freddy menambahkan. Lalu siapakah saksi yang akan menjadi whistleblower? Menurut Freddy, apakah adanya pelaku yang saat ini sudah terindikasi, baik dia eksekutor, yang membantu, yang melihat, kemudian pun ia menyerahkan diri atau mengaku, atau nantinya dia akan memberikan keterangan kepada tim penyidik sebagai seorang whistleblower. Siapakah saksi ini? Apakah saksi ini yang termasuk dari 128 saksi yang telah diperiksa oleh pihak tim penyidik? Atau saksi yang selama ini tidak terpantau oleh pihak kepolisian? Apakah saksi yang akan menjadi whistleblower di kasus Subang ini, dia yang selama ini tidak terpantau oleh media massa? Apakah dia yang selama ini susah dicari oleh media? Apakah dia yang selama ini bersembunyi dari publik dan juga kerumunan orang-orang? Siapapun dia, mau itu Danu, Yosep, Mimin, Arigi, Yoris, atau orang yang tak pernah muncul di media, semoga saja cepat terbongkar, dan dihukum sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.
Bagaimana menurut kalian? Masukkan di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.